Jadi menggunakan bantuan line atau garis, kita masukkan 60 mili, kemudian enter. Nah, kemudian coba kita lihat dulu bahwa ini 60 mili. Kita cek dulu barangkali ada salah. Oke, 60 mili. Selanjutnya kita masukkan untuk diameternya adalah 10, berarti untuk radiusnya karena kita langsung di sini radius, berarti R-nya aja separuh daripada diameter, berarti 5. Ini sudah 5 mili. Kemudian radius 15. Kita masukkan 15. Nah, untuk membuat bagian garis singgungnya kita menggunakan line. Usahakan sampai pada bagian puncak tertinggi. Jadi tidak harus pada bagian yang center. Tetapi untuk ortho dan snapnya kita hilangkan dulu atau di off-kan. Nah, kita klik bagian puncak tertingginya, kemudian kita singgungkan pada bagian lingkaran yang terbesar. Kita lihat dan bagian atasnya kalau belum tersinggung ya kita lekatkan atau singgungkan. Ya. Nah, bagian ini bisa kalian potong, atau kita bisa juga membuat terlebih dahulu bagian singgung yang sebelahnya, yaitu dengan cara kita menggunakan mirror. Jadi untuk menyenterkannya kita aktifkan kembali ortho dan snapnya. Oke. Nah, kita paskan, kemudian enter. Nah, kita bisa melihat pada bagian ini. Nah, untuk memotongnya kita menggunakan trim, kemudian enter. Ya. Nah, ini kedua garis singgung ini sudah kita dapat terpotong sama bentuknya. Nah, kemudian untuk membuat seperti ini lagi, ya antara radius maupun garis singgung mengenai diameter R45 untuk di bawahnya, kita menggunakan caranya seperti ini. Kita copy aja, bukan berarti di copy langsung, tapi di mirror. Dengan cara di mirror, klik bagian mirrornya, kemudian kita taruh kursornya dan digeser, kemudian enter. Begitu pula yang ini, sama untuk lingkaran kecilnya, tinggal di ini kita ortonya diaktifkan, kemudian enter. Ya, itu caranya. Nah, bagian yang lain yang tidak terpakai dihilangkan.
Nah, sedangkan untuk membuat garis sumbunya atau center, kita bisa menariknya ke kiri maupun ke kanan. Iya. Nah, inilah untuk diameter dalamnya kita bisa mewarnai dengan warna yang berbeda. Nah, sedangkan untuk bagian potongan pada bagian sebelah kanan kita menggunakan garis-garis seperti ini, satu bagian saja, agak jauh sedikit. Nah, kita singgungkan ke atas, kemudian ke bawah. Ya, ini aja. Oke lah, untuk sumbunya bisa diberi lagi. Barangkali ada kekurangan. Dan terakhir kita membuatnya sama dengan yang di bawah. Jadi tidak usah kita membuat ulang, tinggal di mirror aja dan enter. Jadi hasilnya sama, jadi nggak usah lama-lama kita membuat garis. Dan untuk ketebalannya itu 15 mili, kita menggunakan offset aja 15 mili. Iya. Nah, ada bagian yang kita hilangkan, ya tinggal di trim aja. Nah, sedangkan bagian dalam itu kita hilangkan dengan caranya seperti ini. Jadi tidak bisa di trim. Ada yang bisa, tapi waktunya banyak sekali klik satu gitu kan memakan waktu lama. Tinggal kita mengklik bagian keseluruhan dan di del. Nah, untuk memberi ukuran biasa kita menggunakan bagian line dan radius. Kalau radius contohnya seperti ini, kita memberikan
ukuran dan untuk bagian sampingnya yaitu dengan ukuran yang sama yang sudah ada, tinggal menarik garis. Seperti ini layaknya untuk menarik garisnya. Bisa diameter yang terbesar dulu ataupun diameter yang terkecil. Ini center sama center. Oh, ini ketebalannya. Dan terakhir ini adalah diameter untuk lubangnya. Nah, sedangkan untuk membuat tulisan diameter 10 mm bisa kalian menggunakan teks, yaitu multi teks seperti layaknya. Yaitu dengan memasukkan tulisan itu hole atau lubang, atau langsung menggunakan simbolnya saja diameter 10. Di sini ada add. Jadi bisa kalian pilih menggunakan diameter dan masukkan nilainya 10. Nah, untuk merubahnya yaitu kalian blok dulu, kemudian kalian rubah pada bagian font size-nya, yaitu anggap aja 8 lah. Kalau tidak bisa ini terlalu kecil kalau ini sih. Oke. Dan selanjutnya kita langsung aja membuat daripada manifold daripada pandangan depannya. Ini bisa berlanjut seperti ini ya. Untuk pembuatan pandangan depan pada manifold, di mana untuk bagiannya untuk radius 145 yang terbesar, yang terkecil 105, yang terkecil radius 65, dan untuk senternya yaitu 105. Caranya sama dengan cara menggunakan bagian alas atau tempat pengunci manifold itu sendiri. Maksudnya dudukan manifold. Caranya sama, kita tarik dulu di sini kira-kira saja. Nanti bisa disenterkan. Itu masukkan radius 145 karena sudah bentuknya radius pada bagian komennya 145. Kemudian kita
lanjutkan pada bagian 105 dan radius 65. Nah, untuk memotongnya kita bisa menggunakan, yaitu ada line di sini. Kita gunakan line aja atau garis. Nah, kemudian kita trim, enter. Karena bagian ini tidak dipakai, kita trim aja. Nah, bagian ini tidak bisa ditrim karena ada tidak terpotong. Oke, untuk bagian yang lainnya, coba yang ini belum ditrim, kita trim dulu. Sedangkan untuk dudukannya bisa dibuat, oh ya ada yang belum ya. Untuk bagiannya kita di sini adalah diameter 70, berarti kita menggunakan radius 140 karena ini 145. Itu radius 140 dan 70 untuk bagian bawahnya. Oke, kita langsung trim aja karena sudah ada yang bagian bisa terpotong. Nah, untuk bagian ketebalan ini yang antara bagian atas sama warna yang merah ini, kita beri warna dulu aja. Jadi untuk membedakan antara diameter terluar maupun diameter dalam untuk ketebalan manifold itu sendiri. Nah, ini sudah berbentuk, tinggal hanya untuk dudukannya saja atau bagian hubnya, yaitu dengan ketebalan 15 mili, tinggal menggunakan offset saja, kita masukkan 15. Ya, tinggal begitu pula bagian bawahnya 15. Dan kita ukur dulu bagian ini karena di bagian atasnya tidak terlihat, berarti sini 90. Kita buat dulu garis hubung ke bawah. Kenapa? Dengan tujuan yaitu bisa mengofset ke kiri dan kanan 45 derajat, 45 mili dan 45 mili. Yaitu dengan cara sama menggunakan offset 45 mili. Nah, ini sudah.
tinggal di trim aja. Begitu pula yang ini sama, kita hubungkan. Karena bagian ini center, kita hubungkan saja senternya dan di offset sejauh 45, sama dengan yang di bawah. Ya. Bapak ulangi, ininya 45 masukkan. Nah, untuk garis yang terpotong tinggal dihubungkan saja. Bisa dilebihkan dengan cara seperti ini, tinggal di trim nantinya. Nggak usah ragu-ragu. Begitu pula yang garis yang merah, maksudnya untuk ketebalan itu tinggal ditarik saja. Lebihkan aja supaya tidak langsung kena snapnya itu. Tinggal di trim. Oh ya, tinggal di bagian ini juga sama. Oke, trim. Dan kita bisa mengukur sama caranya pakai dimension, line gitu kan. Untuk ketebalan tinggal diklik bagian ketebalannya saja. Terus ini juga sama. Dan bagian dalam, karena nggak semuanya diberi keterangan ukuran, yang sekiranya membutuhkan petunjuk ukurannya saja. Kemudian kita radius 145, kemudian radius jangan sampai menempel pada bagian. Kalau misalkan mau seperti yang ada di bagian ini, kita bisa menggunakan ini ladder. Tapi dengan catatan di ladder kurang tepatnya. Nah, coba kita yang lainnya. Radius dulu aja. Kalau misalkan radius seperti ini itu udah langsung menunjukkan pada bagian radiusnya, tetapi untuk ladder bukan, ukurannya tidak langsung nampak, tetapi kita memberikan ukuran sendiri. Ya, beda dengan ukurannya nampak langsung pada ukuran di gambar. Sorry. Ya, kita ulangi aja, ada karena langsung pada center sih jadi kita
di senternya itu ya. Oke, menjadi masalah. Dan yang terakhir ini yaitu ukuran 65, radius 65. Yaitu caranya. Nah, untuk mempresisikan atau menempatkan bagian gambarnya, kita bisa memindahkan dulu ke bagian lain dulu, digeser supaya tidak terbentur dengan ukuran yang lain. Dan begitu pula ini yang bagian depannya dipaskan pada bagian potongan itu sendiri. Diulangi. Ini kurang pas, berarti kita paskan, kita ngambilnya berarti bagian ini. Ya. Kalau misalkan ukuran terlalu menjauh, kita bisa mendekatkan. Ya, ini terlalu jauh sekali. Nah, ini sudah center. Dan untuk bagian ini ada arsiran, caranya seperti ini. Kalian buat langsung aja. Wow, ini harus dibuat ulang ya. Iya, oh ya, senternya berarti dibuat center. Bapak lupa memberikan center pada bagian tengahnya, tengah lubang. Tinggal dilebihkan, jadi caranya seperti itu supaya tidak langsung terkena snap. Oke. Nah, ini bagian kecilnya juga diberi center atau sumbu. Nah, untuk membuat arsiran, karena bagian ini dipotong separohnya, menunjukkan bagian kita mau melihat suatu bagian dalam hasil potongan tersebut, yaitu dengan cara seperti ini. Jadi kita membuat suatu potongan setempat. Nah, kalau kita misalkan mengambil bagian garis-garisnya saja, nanti keseluruhan akan terpotong, akan terarsir semua. Gimana caranya? Caranya seperti ini. Jadi tidak akan kondisinya tidak terarsir semua, ya. Nah, ini lubangnya juga nanti terarsir kalau misalkan tidak dibuat suatu blok-blok agak kotak atau seharusnya garis, tetapi kita langsung aja menggunakan kotak ya. Ini cara cepatnya saja Bapak buat supaya tidak mengeluarkan waktu yang banyak. Nah, ini sudah terlihat ada
kursor mengklip garisnya. Oke, kita langsung pada bagian hex untuk arsiran. Kita menggunakan ANSI 31, kemudian cari ini 15 angle-nya 15 derajat atau sudutnya. Untuk scale-nya kita menggunakan 0,5. Kemudian kita mengklik daripada add point, pick point ya bagian atas, kemudian tempatkan pada bagian ini. Terjadi suatu arsiran, kita enter, kembali lagi ke bagian jendela hex and gradient. Oke. Nah, jadi seperti ini. Kemudian bagian bawahnya kita beri warna dulu. Dan ini juga beri warna. Begitu pula ini. Sama dengan ini, kita langsung aja ke pick point-nya karena sama. Enter dan kembali oke. Diberi warna merah. Dan yang bagian bawahnya itu kita dibedakan warnanya karena itu ada hubnya, muncul agak tebal, yaitu 105, kebalikannya itu. Enter. Itu kita beri warna hijau. Dan ini kalau misalkan langsung ada garis-garis, tentunya garis-garisnya ya. Dan kita membloknya. Tinggal kalian dibuat mirror. Jadi tidak usah dibuat ulang lagi, tinggal di mirror aja, enter. Nah, jadi langsung terbentuk. Ya itu saja yang Bapak buat. Nah, jangan lupa untuk pembuatan etiket atau keterangannya. Ini seperti Bapak membuat ini, tapi namanya diganti dan di sini ada perguruan tinggi yaitu Undip, tapi Bapak harus buat dengan nama SMK. Dan ini bukan poros bertingkat, tetapi diganti dengan auto manifold ya. Ini salah pembuatannya, tinggal diganti saja. Itu aja yang Bapak berikan. Silakan kalian buat sesuai dengan desain yang Bapak sudah buatkan.